Baik, bertemu kembali di mata kuliah Topik Bisnis Manajemen, dan kali ini kita akan membahas topik jenis kegiatan usaha perjalanan wisata. Ada beberapa poin yang akan kita diskusikan pada topik ini. Tujuannya yang pertama adalah memahami posisi usaha perjalanan wisata dalam sistem distribusi perjalanan wisata. Yang kedua, memahami sistem distribusi usaha perjalanan wisata. Kemudian yang ketiga, memahami berbagai jenis kegiatan usaha perjalanan wisata. Dan yang keempat, memahami keterkaitan antara berbagai jenis kegiatan usaha perjalanan wisata. Selanjutnya kita akan memahami bagaimana posisi usaha perjalanan wisata di antara sistem distribusi usaha perjalanan wisata. Sebagaimana yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam konteks pariwisata sebagai sistem, maka pariwisata itu terdiri dari berbagai elemen atau komponen-komponen yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi, dan ketika satu bagian dari sistem ini tidak ada, maka akan terjadi ketidakseimbangan di dalam sistem pariwisata itu sendiri. Jadi ada beberapa komponen di dalam sistem pariwisata, diantaranya adalah atau komponen-komponen tersebut pada hakikatnya merupakan hal-hal yang dibutuhkan oleh wisatawan, gitu ya. Jadi wisatawan di dalam perjalanan wisatanya memerlukan ini semua, ya. Ada transportasi, ada akomodasi, ada makanan dan minuman, ada paket wisata, ada cenderamata dan sebagainya. Dan pada hakikatnya usaha perjalanan wisata itu adalah menyampaikan produk-produk ini semua kepada wisatawan, ya. Dengan demikian, UPW, usaha perjalanan wisata, itu posisinya dia sebagai perantara dalam menyampaikan berbagai produk bidang pariwisata, ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya, di dalam sistem distribusi penjualan, ya, usaha perjalanan wisata itu ada beberapa jalur distribusi, ya. Ini berdasarkan bagan ini, ya, bagan dari Chuck Ye-ji dan juga James C. Macon dan Dexter, ya, di dalam The Traveler Industry, ya. Ini mereka mengungkapkan bahwa jalur distribusi, ya, usaha perjalanan wisata atau produk-produk wisata yang berupa carriage, lodging, food services, ya, car rental firms, entertainment, cruise line, resort dan sebagainya, ya. Penyampaiannya itu bisa menggunakan beberapa jalur, ya. Kalau dilihat di sini berarti ada 4 jalur, ya. Ada 4 jalur sampainya produk wisata kepada pelanggan, ya. Nah, jalur yang pertama adalah jalur one stage system, ya. Artinya produk pariwisata ini disampaikan langsung kepada konsumen, ya, kepada buyers, ya, baik secara individual ataupun grup traveler, ya. Baik. Kemudian jalur distribusi yang kedua adalah melalui travel agent atau tour operator atau specialty channeler. Nah, pengertiannya apa travel agent, tour operator, itu nanti akan dibahas setelah slide ini, ya. Nah, baru kemudian sampai ke konsumen. Jadi jalur yang kedua ini melalui travel agent, tour operator atau specialty channeler dulu, baru kemudian produk itu sampai kepada konsumen. Kemudian jalur distribusi yang ketiga itu melibatkan specialty channeler, wholesaler atau tour operator, baru kemudian ke travel agent, baru kemudian ke konsumen. Dan jalur yang keempat ini lebih panjang lagi, dimulai dari wholesaler atau tour operator, kemudian selanjutnya ke travel agent, diteruskan ke specialty channeler, dan kemudian baru sampai ke konsumen. Dengan demikian ada 4 jalur distribusi penjualan usaha perjalanan wisata yang masing-masing ini memiliki ciri khas dan juga keunggulan dan kekurangan sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya terkait dengan sampainya produk-produk wisata tadi ke konsumen, dan tadi ada beberapa jalur distribusi. Dengan demikian ada beberapa distributor, ya, usaha perjalanan wisata, ya. Ada beberapa jenis, dan di sini
yang utamanya ada tour operator dan juga ada travel agent ya. Nah, dalam RUU kepariwisataan ya, yang itu disepakati di legislatif dan juga di eksekutif di pemerintahan, itu dicantumkan rumusan yang membedakan antara tour operator dengan travel agent ya. Bahwa di sana disampaikan bahwa usaha jasa perjalanan wisata itu terdiri dari usaha biro perjalanan dan juga usaha agen perjalanan wisata. Jadi tour operator itu nama lainnya adalah biro perjalanan wisata, disingkat dengan DPW ya. Sedangkan travel agent itu adalah agen, gitu ya, agen perjalanan wisata. Jadi di sini dibedakan antara biro dengan agen, ya. Nah, usaha biro perjalanan wisata ya, itu meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan atau pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata. Sedangkan usaha agen perjalanan, dia usaha jasa pemesanan sarana dan pengurusan dokumen perjalanan wisata. Kegiatan bisnisnya itu dia sebagai agensi ya, itu adalah kegiatan bisnis ya, berdasarkan pada komisi penjualan yang akan diterimanya sebagai penghasilan usaha, yaitu komisi dari fungsi perantara menjual produk ya, seperti tiket, voucher hotel, jasa pengurusan dokumen perjalanan dan semacamnya. Nah, travel agent itu terdiri dari agen ya, agen dan subagen. Agen itu adalah wholesaler dan subagen itu disebut juga dengan retailer. Nah, agen biasanya sudah ditunjuk langsung oleh prinsipal ya, misalnya oleh maskapai penerbangan ya, untuk menjual tiket, dan agen biasanya diberi kepercayaan memegang sejumlah tertentu stok tiket blanko ya, dengan memenuhi syarat menyetorkan sejumlah tertentu deposit pada pihak maskapai penerbangan. Agen atau wholesaler itu kemudian mendistribusikannya lagi kepada subagen ya, atau retailer ya, dan tentu saja dengan memberikan sebagian komisi penjualannya. Dan ini sepenuhnya tanggung jawab dari agen atau wholesaler dalam menentukan siapa subagen atau retailernya ya. Kemudian terkait dengan biro perjalanan wisata atau tour operator ya, disingkat BPW. Jadi tour operator itu disingkat BPW, dan fungsi dan kegiatannya itu selain mencakup kegiatan bisnis travel agent, itu juga terutama melaksanakan kegiatan tour ya, yaitu mengkombinasikan semua unsur untuk melaksanakan tour, mulai dari menangani transportasi, akomodasi, kunjungan ke tempat-tempat yang sudah ditentukan ya di dalam paket wisata, kemudian juga pemandu wisata dan staf pendukung lain yang diperlukan atau yang diminta secara opsional oleh wisatawan ya. Nah, BPW atau tour operator ini dalam praktik di kegiatan bisnis juga ada yang berperan sebagai wholesaler dan juga retailer. Nah, para retailer menjual produk paket wisata dari wholesaler, kemudian menerima komisi penjualan. Sedangkan pelaksanaan tour itu dilakukan oleh pihak wholesaler. Untuk bisnis wisatawan mancanegara, wholesaler di dalam negeri ataupun retailer itu berhubungan bisnis dengan pihak wholesaler atau biro perjalanan wisata yang di luar negeri, yang memasarkan dan menjual produk-produk wisata yang ditawarkan oleh perusahaan tour operator yang ada di Indonesia ya. Baik. Untuk selanjutnya kita akan jelaskan secara detail ya, apa itu usaha perjalanan wisata retail atau eceran. Bahwa usaha perjalanan wisata retail atau eceran itu usaha perjalanan wisata yang bertindak itu sebagai agen bagi penjual seperti perusahaan penerbangan, perusahaan wisata kapal pesiar, hotel, penyewaan mobil dan juga kereta. Dan perusahaan retail atau eceran itu menerima komisi dari pemasok wisata ya, setelah melakukan penjualan langsung kepada konsumen ya. Jadi pemasok ini adalah wholesalernya, jadi di atasnya retail itu adalah wholesaler ya. Kemudian penting dipahami bahwa perusahaan retail atau eceran itu tidak pernah membeli langsung dari pemasok wisata ya, sampai benar-benar ada atau memiliki konsumen yang jelas. Jadi
ini retail atau pengusaha perjalanan wisata eceran ini tidak pernah membeli secara langsung dulu tanpa pertimbangan tertentu ya. Jadi dia mempertimbangkan dulu apakah ada konsumennya yang jelas atau tidak. Kalau ada konsumennya baru dia membeli ke pemasok ya. Nah, kemudian fokus dari usaha jenis ini adalah pada pelayanan outbound ya. Outbound itu adalah wisata luar negeri ya. Wisata yang tujuan luar negeri, mulai dari reservasi, memberikan jasa layanan bagi orang yang berpergian ataupun bisnis ke luar negeri. Selanjutnya usaha perjalanan wisata wholesaler ya, itu dia fokus pada penawaran pelayanan perjalanan wisata yang dipasarkan melalui usaha perjalanan wisata retail atau eceran. Dan kegiatan usaha pada umumnya tidak berhubungan langsung dengan konsumen. Nah, perbedaan dasar dengan retail, wholesaler itu akan mengontrak jasa dari pemasok seperti usaha penerbangan dan hotel dalam jumlah yang besar untuk mendapatkan harga per unit yang lebih murah, lalu memaketkan jasa layanan tersebut untuk dijual kembali melalui retail. Ya, dan investasi wholesaler itu juga mencakup penelitian untuk mendesain program wisata, pengembangan brosur, atau alat penjualan lainnya, dan pemasaran program wisata yang gencar kepada usaha perjalanan wisata atau retail atau eceran. Jadi ini berbeda ya dengan retail tadi. Kalau retail itu dia cenderung langsung menjual produk wisata ke wisatawan. Nah, kalau wholesaler dia tidak menjual langsung kepada wisatawan atau kepada konsumen ya. Meskipun sesekali juga sangat memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, tapi umumnya dia bekerja sama dengan retail ya untuk menjual atau menyampaikan produk itu kepada konsumennya. Tentu saja dengan pembagian komisi yang telah disepakati ya. Baik, untuk selanjutnya dalam hal wisata outbound ya, luar negeri ya, maka wholesaler itu mengembangkan wisata paket yang ditawarkan dengan tanggal keberangkatan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian untuk paket inbound, berarti inbound itu berarti yang di dalam negeri ya. Dalam konteks paket inbound atau wisata dalam negeri itu yang ditangani oleh wholesaler itu meliputi ground service ya, jasa layanan wisatawan ketika turun di bandara udara ya, yang meliputi salah satu jasa layanan seperti penerimaan dan penyambutan ya, penanganan barang bawaan, transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, hiburan dan wisata sightseeing ya, jalan-jalan ringan ya, belanja dan lain-lain yang biasanya dilakukan sehari saja dan tidak menginap ya. Nah, kemudian harga yang ditawarkan oleh wholesaler itu memenuhi unsur fleksibilitas bagi retail. Jadi harganya itu bisa dinegokan ya, karena kalau retail itu kan nanti dijual lagi gitu ya. Sehingga harga yang ditawarkan retail kepada konsumen itu nantinya tetap bisa murah atau terjangkau oleh konsumen. Itu ya untuk wholesaler. Kemudian bagaimana dengan konsolidator? Nah, ada penjual ya, distributor ya, produk wisata yang disebut dengan konsolidator. Konsolidator itu seperti wholesaler ya, dalam hal tidak menjual jasa langsung kepada konsumen. Dan tidak seperti wholesaler, konsolidator itu menjual jasa pada umumnya hanya berfokus pada salah satu komponen seperti kursi pesawat dan hotel. Nah, ini bedanya ya. Kalau wholesaler itu sistematis gitu ya, mulai dari wisatawan itu datang ya, sampai kemudian ke objek wisata yang dituju, sampai dia pulang lagi itu ditangani, ada paketnya dalam wholesaler gitu ya. Tapi kalau konsolidator itu hanya menjual jasa pada umumnya, hanya berfokus pada salah satu komponen, misalnya pemesanan tiket pesawat ya, dan juga hotel ya. Kemudian masih terkait dengan konsolidator, kalau dulu seorang konsolidator itu adalah seorang atau perusahaan khusus yang membentuk kelompok untuk melakukan perjalanan wisata dengan cara memborong pesawat udara. Tapi sekarang istilah konsolidator itu merujuk pada perusahaan wisata yang menerima pendapatan sebagai penjual ya, dari penjualan tahunan yang besar atau harga kontrak yang lebih murah ya. Baik, untuk selanjutnya ada istilah perantara khusus atau specialty channeler ya. Itu fokus pada penanganan ya, usaha bidang wisata insentif ya. Insentif, perencanaan rapat, pertemuan atau penyelenggaraan konferensi ini disebut dengan MAIS ya. Jadi perantara khusus ini menangani khusus pada wisata MAIS ya, meeting, insentif, conference, dan juga exhibition ya. Exhibition itu pameran ya. Jadi sekali lagi perantara ini khusus menangani wisata yang kaitannya dengan
dengan MICE ya, meeting, pertemuan, rapat-rapat, insentif ya, rapat dinas ya, kemudian conference ya, konferensi, dan juga exhibition ya, pameran. Dan biasanya untuk specialty channel ini tidak menerima komisi, bukan makalar, namun hanya sebagai penghubung dalam pembuatan jasa wisata dengan biaya yang murah atas nama perusahaan yang diwakili ya. Jadi yang melakukan MICE ya, wisata berupa MICE itu biasanya perusahaan-perusahaan. Nah, ketika MICE ini dipesan oleh perusahaan, maka perusahaan itu akan ada perwakilan yang disebut dengan specialty channeler itu ya. Specialty channeler ini bagian dari perusahaan tersebut, dia hanya menghubungkan saja gitu ya. Baik. Selanjutnya ada General Service Agent ya. General Service Agent ini merupakan perwakilan eksklusif ya dari pemilik usaha daerah tujuan wisata ya pada suatu tempat tertentu ya. Jadi General Service Agent ini sekali lagi dia perwakilan ya, perwakilan perusahaan wisata di daerah tertentu, dan bisa juga merupakan perwakilan biro pariwisata di daerah tertentu ya. Dan selanjutnya ini adalah sebuah peta ya, peta organisasi kegiatan usaha perusahaan dalam satu wilayah tertentu ya. Jadi dalam satu wilayah tertentu itu travel company ya, perusahaan perjalanan ya, itu bisa menangani wisata yang inbound ya, wisata dalam negeri, dan juga wisata outbound luar negeri ya. Nah, untuk inbound ini ya, itu nanti ada rekanan-rekanan bisnis yang ada di bawahnya ya. Ada wholesalernya, ada ground operatornya, ada receptionist, ada reception services, ada transportation services ya. Sedangkan yang outboundnya itu juga sama ya, ada retailnya, ada wholesalernya, dan juga ada perwakilan tadi ya, general sales agent-nya gitu ya. Jadi kegiatan usaha perusahaan dalam satu wilayah tertentu ini bisa berupa struktur organisasi semacam ini gitu ya. Nah, nanti ketika kita mendirikan sebuah travel company, nah ini kita fleksibel nanti ya, apakah nanti mau menangani yang inbound saja, wisata dalam negeri saja, ataupun juga termasuk outbound, wisata luar negeri. Ini harus dipilih salah satu, atau bisa juga dua-duanya ya. Nah, jadi demikian untuk kegiatan usaha perusahaan dalam satu wilayah tertentu. Bagaimana kalau meliputi beberapa wilayah atau negara tertentu? Nah, biasanya seperti ini ya. Karena travel company A misalnya ya, dia ada office di Jepang, ada kantor di Amerika gitu ya. Kemudian bawahnya ini adalah divisi-divisi yang ditanganinya ya. Misalnya ini untuk inbound ya, dalam negerinya, kemudian luar negeri ini juga sama, yang office in USA-nya dalam negeri ya, luar negeri ya. Kemudian juga ada special interest group ini ya, ini untuk kelompok khusus, wisatawan khusus gitu ya. Wisatawan dengan kebutuhan khusus tertentu. Misalnya wisatawan yang berasal dari kelompok peneliti misalnya, itu special interest group, maka dia nanti kegiatannya khusus di dalam wisatawan yang kaitannya dengan bidang penelitian misalnya ya, mengunjungi tempat tertentu untuk mengadakan penelitian dan sebagainya gitu ya. Nah, baik, sebagai penutup bahwa pengembangan kegiatan usaha wisata saat ini menuntut penerapan teknik manajemen ya. Teknik manajemen karena memang semakin meningkatnya kompleksitas dan juga persaingan pasar ya. Kemudian penggunaan komputer, internet, serta teknologi yang menunjang itu merupakan teknik ya, yang perlu dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan usaha perjalanan wisata ya. Apalagi di era saat ini ya. Travel is online, everything is online. Dan terakhir, berbagai jenis usaha perjalanan perlu dikombinasikan demi pencapaian profit yang maksimal. Artinya tadi berbagai distributor itu harus bekerja sama gitu ya, antara wholesaler gitu ya, atau biro gitu ya. Jadi antara wholesaler dengan retail atau eceran gitu ya, antara biro dengan agen, itu harus bekerja sama di dalam memarketingkan produk usaha perjalanan wisata sehingga profit yang dicapai itu bisa maksimal. Baik, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita bertemu lagi di pertemuan dengan topik yang berbeda. Terima kasih.